Kalau jumlah medali mungkin lebih dari 100. Lebih dari 100 medali. Kalau jenuh pernah Kak, waktu COVID. Waktu COVID? Iya. Kenapa itu? Karena nggak ada event. Oh, karena nggak ada terus. event. Iya. Nggak ada event. Ada nggak keluh kesah yang Syifa rasakan bersama tim? Banyak ya? Iya. Baik, selamat datang kembali di podcast Curhat Uda. Hari ini saya kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Narasumber dari generasi Z yang sudah berprestasi luar biasa di umurnya yang masih Gen Z. Selamat datang Adinda Syifa di podcast Curhat Uda. Terima kasih Kak. Oke, untuk awal mungkin perkenalan diri dulu. Syifa, silahkan perkenalkan diri dulu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Zaharani Syifa Zahra. Biasa dipanggil Syifa. Umur saya 17 tahun. Asal dari Biaro, Bukit Tinggi, Biaro. Iya. Kemudian saya berasal dari klub Bayangkara Swimming Club Bukit Tinggi. Oke. Syifa, berarti Syifa berasal dari Bayangkara Bukit Tinggi. Bayangkara Swimming Club Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi Bayangkara Swimming Club. Ya. Berarti itu fokusnya mungkin di berenang ya Syifa ya. Iya. Di umur Syifa yang 17 tahun ini, yang saya tahu dan saya lihat di berita-berita di dunia maya, Syifa cukup berprestasi. Terakhir Syifa dapat juara 1 ya Syifa ya. Iya. Itu di kejuaraan apa Syifa? Di kejuaraan ODSN provinsi, Kak. Tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Iya. Tingkat provinsi ya Syifa ya. Berarti nantinya Syifa akan mewakilkan provinsi Sumatera Barat Iya. untuk di ajang nasional. Iya. Oke, untuk hobi Syifa yang sudah menuai prestasi mungkin cukup banyak. Awalnya, apa yang membuat Syifa sih ketertarikan Syifa di olahraga renang ini Syifa? Awalnya karena support orang tua, terus Ya. ayah dulu juga atlet olahraga karate, Oke. abang juga olahraga. Mm-mm. Terus awalnya coba-coba dulu Kak. Coba-coba dulu. Iya. Dan akhirnya malah berprestasi ya. Iya. Coba-coba iseng-iseng berhadiah jadi. Oke, jadi Syifa memang mungkin terlahir dari keluarga yang mempunyai bakat olahraga yang sangat menonjol mungkin Syifa ya. Iya, Kak. Dari ayah mungkin, ibu dan abang ya. Nah, selanjutnya Syifa, mulai ketertarikan Syifa di olahraga renang ini, itu di umur berapa Syifa? Kalau di renang itu dari umur 9 tahun. 9 tahun. 8 atau 9 tahun. Iya, iya. Dan itu sudah memasuki dunia yang maksudnya yang resmi kah lomba atau hanya tahapan latihan-latihan saja? Yang 9 tahun itu baru mulai latihannya. Mulai latihan. Terus lomba pertama itu 9 tahun juga. ODSN Kabupaten Agam kemarin. Oh, 2SN Kabupaten Agam. Iya. Oke, berarti Syifa sudah memasuki tahapan profesionalnya itu di masih SMP waktu itu atau SD? Di SD udah. SD ya, SD sudah memasuki tahapan itu di umur 9 tahun nih Syifa ya. Dan di situ ada prestasi kah pas di awal karir Syifa? Ada yang kabupaten itu dapat medali perak sama perunggu. Terus kelas 4 SD lanjut ke provinsi dapat emas. Ya. Lanjut provinsi. Terus nanti di kelas 5 baru berhasil sampai ke nasional. Kelas 5 sudah masuk ajang nasional. Iya, nasional. Nah, sampai di umur Syifa yang 17 atau 18 tahun sekarang ini, sudah berapa kira-kira kejuaraan-kejuaraan resmi yang sudah Syifa lalui dan apa saja prestasinya yang sudah Syifa dapatkan? Kalau kejuaraan mungkin udah puluhan kayak Puluhan, ya? ODSN, Porprov, Popnas sudah, Porwil. Kalau jumlah medali mungkin lebih dari 100. Lebih dari 100 Iya. medali. Dan rata-rata itu emas, perak atau perunggu kah yang banyak Syifa dapatkan? Banyak emas. Banyak emas yang Syifa dapatkan. Untuk Porprov, terakhir Syifa ikut Porprov di tahun berapa? Tahun 2018. 2018. Itu membawa nama Kota Bukit Tinggi atau Kabupaten Agam kah? Kota Bukit Tinggi. Oh, membawa nama Kota Bukit Tinggi. Iya. Yang Syifa dapatkan? 2 dari- perak. Oh, 2 perak. Berarti Syifa menyumbangkan 2 perak untuk Kota Bukit Tinggi. Iya. Terima kasih Syifa telah memberikan perak ke Kota Bukit Tinggi. Oke. Selanjutnya, selama Syifa latihan, tentu Syifa harus mengorbankan
masa-masa muda Siva seperti yang dilalui oleh anak-anak Gen Z lainnya. Mungkin beberapa Gen Z dan milenial itu bisa dia hangout ngopi-ngopi. Sedangkan Siva, apakah Siva mendapatkan momen seperti itu? Ada, cuman nggak terlalu sering karena terbatas sama waktu latihan juga. Oke, mungkin itu Siva. Kalau kita lihat kan memang kesibukan Siva harus bisa membagi waktu dalam pendidikan satu, ya kan? Dan hobi Siva yang mungkin juga sudah menunjukkan hasil berupa medali seperti itu kan. Apakah Siva ada titik jenuh di saat Siva melakukan dua hal tersebut sekaligus? Ada pendidikan yang Siva kejar, ada pendidikan dari maksudnya hobi yang Siva kembangkan gitu loh. Siva pernah nggak merasa berada di titik jenuh itu? Kalau jenuh pernah Kak, waktu COVID. Waktu COVID? Iya. Kenapa itu? Karena nggak ada event. Oh, karena nggak ada terus. event, Iya. nggak ada event ya. Jadi Siva juga nggak bisa ikut-ikut event karena emang nggak ada event yang dilaksanakan kan gitu Iya. ya. Oke, Siva, Bang menarik. Maksudnya ada pertanyaan untuk ranking. Apakah Siva telah masuk ke ranking nasional atau belum Siva? Sudah Kak. Ranking nasional? Iya. Untuk ranking nasionalnya ranking berapa Siva? Kalau untuk grup 1, 50 meter gaya dadanya itu ranking 10 Kak. Ranking 10 nasional. Iya. Oke, Terus kalau 100 meter gaya dada itu ranking 9. ranking 9. Ya, 200 meter gaya dada ranking 17. 17. Ya. Berarti yang masuk ke dalam ranking itu adalah udah maksudnya nasional Siva ya? Iya, Itu nasional. ada batasan umur atau emang seluruh itu pegiat olahraga renang? Kalau tergantung Kak, dia ada grupnya. Kalau yang FIFA sekarang itu grup 1. Iya. Grup 1 itu dari tahun 2006 sampai 2008. Oke, Kalau yang tahun berarti sekarang. kelahiran 2006 sampai 2008. Iya, Siva itu berada di ranking 10 10. nasional. Iya. Yang ranking 9 tadi 100 meter gaya dada. 100 meter gaya dada itu di kelahiran 2006 sampai 2008 juga. Iya Kak. Yang satu lagi ranking berapa tadi Siva? 17. 17. Itu sama. Itu iya, sama. Berarti kelahiran 2006 sampai 2008. Nah, untuk di tingkatan nasional nanti O2SN nanti, Siva itu akan mengikuti kelas apa Siva? Kalau untuk ODSN nasional ikut kelas gaya 50 meter gaya dada Oke. sama 50 meter gaya bebas. 50 meter gaya bebas. Berarti ada 2 kelas yang akan Siva ikuti di kejuaraan U2SN nanti. Iya. Nah, selanjutnya Siva. Mungkin kalau di renang itu mungkin ada best time-nya Siva ya, yang target Siva, ya kan? Untuk best time Siva sendiri, berapa best time Siva di angka 50 meter gaya dada tadi? Kalau 50 meter gaya dada terakhir 35, besar Kak. 35, besar. 35 detik. Apakah itu sudah sesuai target Siva dan pelatih? Masih belum. Masih belum. Target Siva berapa emang? Kalau bisa dapat 35 kecil atau 34. Oke, 35 kecil atau 34. Untuk rekor Siva, mungkin kalau di olahraga renang ada nggak rekor yang sudah didapatkan oleh sebelum-sebelum ini Siva? Ada Kak. Ada. Berapa Kalau- rekornya Siva? Untuk 50 meter gaya dada itu rekornya 32 detik. 32 detik. Dan yang memecahkan rekor tersebut apakah masih aktif sampai sekarang? Masih aktif. Masih aktif? Berbeda umur sama Siva berarti? Beda Kak. Oh, beda umur sama Siva. Berarti tidak diikut di kejuaraan O2SN ya? Enggak. Oke. Nah, untuk yang calon-calon lawan Siva nih, apakah sudah Siva cari tahu seberapa jauh kemampuannya? Beberapa udah, soalnya bareng juga kayak ada event-event sering ketemu juga. Oh, sering ketemu juga. Oke, berarti Siva mungkin udah tahu lah ya kan titik kelemahan lawan seperti apa nantinya gitu kan. Mungkin Siva juga udah ya sama pelatih juga sudah menyiapkan ya bagaimana cara mengalahkan lawan-lawan kita nantinya di turnamen tersebut Siva ya. Ya. Oke Siva, mungkin selama Siva melakukan seluruh kelas-kelas berenang tadi itu, Siva yang mengalami kesulitan itu di kelas apa Siva? Kalau Shiva sendiri itu di gaya kupu-kupu Kak. Gaya kupu-kupu, Iya. itu tingkat kesulitan yang mungkin Siva kejar ya. Iya. Tapi target Siva akan menguasai itu nggak? Kalau bisa, cuman nggak fokus ke sana Kak. Lebih ke nah, gaya dada aja. Gaya dada aja. Nah, yang untuk gaya kupu-kupu tadi, itu Siva masuk ke ranking nasional nggak? Enggak, Oh, enggak jarang masuk. turun. Jarang turun Siva di kelas tersebut.
Nah, selama Syifa melakukan latihan-latihan tersebut, Syifa pernah nggak mengalami cedera waktu berenang itu, Syifa? Kalau waktu berenangnya jarang kak, paling Jarang, cuma ya? kayak bahu agak Kram, ya, kram gitu mungkin kaki, Syifa ya, iya, kaki gitu. Mungkin cedera-cedera yang mungkin berefek bahaya ke Syifa belum, alhamdulillah sampai saat ini belum Syifa dapatkan, Syifa ya. Iya, Dan mudah-mudahan Syifa jangan sampai ada cedera ya, Syifa ya, untuk menjalankan terus hobi Syifa tersebut. Road to nasional, Syifa juga susah membagi waktu Syifa di pendidikan Syifa, ya kan gitu ya. Nah, selama Syifa mengikuti latihan-latihan renang tersebut, ada nggak keluh kesah yang Syifa rasakan bersama tim Bukit Tinggi Swimming apa tadi? Bayangkara Swimming itu ya. Nah, ada nggak keluh kesah yang Syifa rasakan bersama tim? eh, Banyak ya. iya. Apa coba sebutin aja, nggak apa-apa. Ada keluh kesahnya nggak sama rekan-rekan tim Bayangkara? Mungkin kayak event ke nasional mungkin Ya, bawa nama sekolah, misalnya kayak Krasi, ya. kejuaraan renang antar sekolah seluruh Indonesia, itu biayanya mandiri kak. Oh gitu. Oh berarti selama Syifa ini ikut kejuaraan-kejuaraan nasional, itu biayanya mandiri. Iya mandiri, kecuali yang kayak Popnas, Iya. Formil itu kan ada biayanya, ada uang saku juga. Oh gitu. Tapi kalau kayak Indonesia Open di Jakarta, Mm-mm. Krasi juga itu Iya. mandiri. Oh berarti Syifa sudah sampai pernah ikut di ajang Indonesia Open. Iya, Pernah dapat medali di situ, Syifa? belum kak. Oh belum dapat itu ya, medali ya. Tapi di saat ikut Indonesia Open itu memang tidak ada sedikit pun bantuan dari pihak ketiga atau pemerintah kah? Enggak. Nggak ada. Emang Syifa datang ke situ emang biaya sendiri, berangkat sendiri, mengharumkan nama Kota Bukit Tinggi juga. Kalau Indonesia Open itu bawanya nama klub. Oh nama klub Syifa ya. Ya tapi nama klubnya kan membawa nama Bukit Tinggi, Iya, Syifa Bukit ya. Tinggi. Bayangkara Swimming Klub. Club ya kan, untuk Bukit Tinggi ya gitu loh. Berarti nggak ada support sedikit pun di situ ya. Enggak. Belum ada. Mudah-mudahan pemerintah Kota Bukit Tinggi bisa disupport Adinda Syifanya untuk ajang-ajang yang nasional. Lanjut Syifa. Untuk momen Syifa, selama Syifa menghadapi dua kehidupan yang Syifa jalankan ini, Syifa menjalankan pendidikan, Syifa menjalankan hobi Syifa yang sudah memberikan hasil juga. Ada nggak momen-momen berkesan yang Syifa dapatkan di situ? Eh, momen berkesan yang pertama itu pas waktu ODSN nasional. ODSN nasional. Iya, itu kan kelas 5 SD, kelas Ya. 6 SD, dapat medali perak sama perunggu. Medali Dapat. pertama di nasional. Medali pertama Syifa di nasional itu Iya. perak dan perunggu. Iya. Oke, itu di umur berapa Syifa? Apa kak? Di umur berapa itu? Umur 11 atau 12 tahun. 11 atau 12 tahun. Oke. Di balik proses Syifa menjalani pendidikan yang berprestasi juga, menjalankan hobi Syifa yang berprestasi juga. Rekan-rekan Syifa, teman-teman Syifa, apakah Syifa pernah merasakan ada bentuk ketidaksenangan teman-teman di sekolah atas prestasi yang Syifa raih? Ada nggak yang Syifa rasakan seperti itu? Ada. Ada. Apa contohnya? Dulu di SMP juga Ya, ada kayak Syifa kan sering keluar ya, lomba-lomba gitu, jadi Ah. sering libur kan kak. ya. Jadi waktu libur dapat ranking, masih dapat ranking. Masih dapat ranking. Ya. Jadi temen mikir kayak ditolong sama guru gitu. Oh gitu, sampai ada yang berpikir seperti itu. Iya. Dan yang Syifa lakukan ketika Syifa mendapatkan itu apa? Apa yang Syifa kata? Apa Syifa diam saja sikap Syifa atau ada sikap lain yang Syifa kerjakan? Diam. Diam saja Diam Syifa ya. aja. Biarkan kita menjawabnya melalui prestasi Syifa ya. Memang harus seperti itu sepertinya kan. Nah, di balik prestasi yang Syifa dapat, orang tua sampai sekarang apakah tetap mensupport kedua kegiatan Syifa tersebut? Ya masih support. Masih support. Tidak ada maksudnya mengarahkan Syifa untuk fokus ke pendidikan dengan umur yang sudah semakin dewasa, atau mengarahkan Syifa harus memilih jalan hidupnya seperti apa? Apakah ada orang tua mengarahkan Syifa? Ada kak. Cuman Syifa milih lebih fokus sama dunia olahraga dulu. Bahwa memang Syifa pengen fokusnya di dunia olahraga dulu. Iya. Ada nggak mungkin di balik support orang tua yang sudah sejauh ini sampai Syifa berprestasi, ada nggak sepertinya
cita-cita dan harapan yang ingin Syifa berikan terhadap kedua orang tua Syifa yang belum mungkin terpenuhi? Mungkin nanti yang untuk yang paling dekat Ya. itu di UDSN nasional nanti. U2SN nasional. Target apa yang Syifa targetkan untuk kedua orang tua Syifa? Dapat medali, Medali emas. insya Allah. Insya Allah siap. Dan itu adalah medali yang akan Syifa berikan untuk Kota Bukit Tinggi. Sumatera Barat ya? Sumatera Barat. Karena Syifa sudah mewakilkan Provinsi Sumatera Barat ya Syifa ya? Iya. Nah, untuk kejuaraan nasional yang selanjutnya ini, apa yang sudah Syifa persiapkan? Pastinya latihan lebih giat biar di pertandingan nanti hasilnya maksimal. Ya. Terus juga jaga kondisi, fokus sama kesehatan fisik, juga fisik. mental. Ya. Nah, nantinya Syifa akan tetap didampingi oleh coach dari Bayangkara Swimming itu, atau memang ada pelatih yang disediakan oleh Pemprov? Kurang tahu kalau itu, tapi biasanya disediakan. Oh, berarti bukan pelatih yang telah melatih Syifa di Bukit Tinggi itu, di Bayangkara Swimming itu? Kalau yang di Bayangkara nanti dia nggak dibiayai biasanya. Oh, tapi tetap datang ya? Kalau bisa datang. Oh, bisa datang. Harapan Syifa tentu coach tetap datang ya, karena coach itulah yang membimbing Syifa kan, gimana Syifa sampai mendapatkan medali-medali tersebut ya kan? Ada nggak yang pengen Syifa sampaikan ke coach Syifa yang telah membentuk Syifa sampai sejauh ini? Pastinya ucapan terima kasih. Terima kasih ya kepada coach yang telah membimbing Syifa sampai sejauh ini ya, sampai membuat Syifa berprestasi kan. Kemudian untuk orang tua, ada nggak yang pengen Syifa sampaikan kepada kedua orang tua yang telah mensupport full Syifa sampai sejauh ini? Terima kasih atas supportnya, dukungan juga dari kecil sampai besar, biaya yang dikeluarkan. Iya. Terus juga tenaga, Iya. nggak habis. Waktu, pikiran juga Syifa ya. Waktu. Mungkin memang seperti itulah yang orang tua Syifa harapkan juga. Mungkin Syifa telah menjawabnya melalui prestasi, ya kan, medali yang telah Syifa berikan untuk kedua orang tua Syifa, untuk sekolah Syifa, dan untuk Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam, serta untuk Provinsi Sumatera Barat Syifa ya. Iya. Ya. Oke, terakhir Syifa, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Pesan Syifa untuk para pelaku Gen Z. Nah, ini Gen Z nih Syifa, karena Syifa kan masih dalam Gen Z ya. Iya. Ada nggak yang Syifa pesan-pesan penting yang akan Syifa sampaikan pada pelaku Gen Z ini? Pastinya untuk melakukan kegiatan positif, Ya. kayak olahraga bisa, atau misalnya punya hobi lain, Ya. bakat, apa hal yang disukai itu dikembangkan, terus nanti bisa, pokoknya usaha yang dilakukan pasti ada hasilnya. Oke. Selagi kita sungguh-sungguh dalam melakukan yang kita inginkan, pasti ada hasil positif belakangnya Syifa ya. Iya. Oke, jadi itulah yang di progres Syifa ke depannya. Syifa akan menghadapi turnamen O2SN. Turnamen atau kejuaraan tuh Syifa? Kalau O2SN itu Kejuaraan ya. Kejuaraan O2SN. Iya. Nah, saya mengharapkan donatur seluruhnya anggota DPR, calon wali kota, ayo kita support, calon bupati juga atau bupatinya langsung kita support Adinda Syifa untuk mewakili Sumatera Barat di kejuaraan O2SN nasional. Mudah-mudahan Syifa mendapatkan hasil sesuai keinginan Syifa nantinya. Amin. Oke, baik, terima kasih untuk penonton setia podcast Curhat Uda. Berikutlah hasil bincang-bincang kita bersama Adinda Syifa. Mudah-mudahan kita doakan yang terbaik untuk Adinda Syifa. Semoga Syifa bisa mendapatkan raih positif, bisa mendapatkan sesuai yang diinginkan Syifa dan ditargetkan oleh Syifa di acara tingkat O2SN nasional nanti di Jakarta Syifa ya. Iya, Jakarta. Dan kita support full dari Sumatera Barat dan kita doakan Syifa bisa mendapatkan raih hasil yang positif nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.